Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat datang dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan menyelami sebuah dokumen yang sangat mendasar. Di hadapan kita, ada Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Dan kita akan fokus ke jantungnya, yaitu Bab XX tentang hak-hak dasar. Betul sekali. Nah, kita akan melihat serangkaian pasal dari pasal 19 sampai 32. Misi kita adalah untuk membedah dan memahami visi di baliknya. Jadi bukan sekedar membaca daftar hak ya, tapi kita coba pahami filosofinya. Tepat. Dokumen ini bukan sekedar daftar hak, tapi sebuah, cetak biru filosofis. Dan ada satu hal yang menarik untuk kita perhatikan, satu pola yang terus berulang. Apa itu? Frasa orang perorangan dan kolektif. Ini penting sekali karena konstitusi ini secara konsisten menyeimbangkan hak individu dengan hak komunitas. Oke. Ini jadi lensa kita untuk pembahasan hari ini. Persis. Baiklah, mari kita bedah bagian ini, mulai dari fondasinya. Setiap masyarakat yang adil kan, pasti dimulai dari pengakuan hak-hak paling dasar. Konstitusi ini memulainya dengan pasal 19, hak untuk hidup. Tapi ada frasa yang langsung menarik perhatian saya. Yang mana itu? Di situ tertulis, hak untuk hidup harmonis bagi setiap makhluk. Nah, itu dia. Bukan setiap orang. Apa implikasinya ya? Pilihan kata itu sangat signifikan. Ini sebuah pernyataan filosofis yang kuat sekali. Dengan menggunakan istilah setiap makhluk, artinya hak untuk hidup dan dihormati itu tidak hanya berlaku untuk manusia. Jadi ini sebuah pandangan ekologis yang luas begitu? Betul, ini menyiratkan bahwa harkat dan martabat kehidupan itu ya milik semua. Manusia adalah bagian dari sebuah jaring kehidupan yang lebih besar. Wow, oke. Jadi ini meletakkan dasar yang sangat berbeda ya. Kemudian, ini dilanjutkan dengan pasal 20 tentang hak keamanan. Intinya, hak untuk bebas dari rasa takut. Sangat logis alurnya, kan? Setelah hak untuk ada, lalu hak untuk ada tanpa rasa takut. Benar. Lalu pasal 21 tentang hak kebebasan, yang mencakup kebebasan berkumpul, berselikat, berpendapat. Serta bergerak dan bertempat tinggal. Jadi, kalau kita hubungkan ketiga pasal ini, hidup, keamanan, dan kebebasan, ini seperti kerangka perlindungan yang utuh ya? Tepat sekali. 3 pasal pertama ini menciptakan semacam benteng perlindungan eksistensi dasar. Dan posisi pemerintah sementara di sini sangat jelas. Sebagai penjamin dan pengaku hak-hak fundamental ini. Baik untuk individu maupun untuk kelompok atau kolektif. Pola itu muncul lagi di sini. Nah, dari hak-hak dasar untuk eksis, pembahasannya berlanjut ke pilar-pilar yang menopang kualitas hidup. Jadi, apa artinya semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kita masuk ke hak sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Benar. Kita masuk ke serangkaian pasal yang menunjukkan visi negara kesejahteraan atau welfare state. Dimulai dengan pasal 23 tentang hak sosial. Ini menjamin hak atas jaminan sosial dan hak membentuk rumah tangga. Tapi ada satu poin yang perlu kita garis bawahi. Poin yang mana? Poin ketiga. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Sebuah penegasan eksplisit tentang kesetaraan gender. Betul. Dan penempatannya sangat strategis. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan isu tambahan, tapi pilar utama dari struktur sosial yang dibayangkan. Menarik. Lalu ada pasal 25 tentang hak ekonomi. Di sini dinyatakan hak untuk hidup berkecukupan dan mengelola sumber-sumber ekonomi. Ini sejalan dengan pasal berikutnya, yaitu pasal 26 tentang hak kesehatan dan pasal 27 tentang hak pendidikan dan intelektualitas. Jadi ini seperti satu paket yang lengkap. Tepat. Rangkaian pasal ini menunjukkan sebuah visi di mana pemerintah sementara tidak hanya melindungi, tapi secara aktif menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Mulai dari jaring pengaman sosial, ekonomi yang cukup, sampai akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Ini adalah resep pembangunan manusia. Oke, disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik menurut saya. Ada beberapa pasal yang terasa sangat spesifik dan mengakar kuat pada identitas. Misalnya, pasal 28 tentang hak budaya. Pasal 28 ini sangat kuat. Selain menjamin hak atas adat istiadat dan budaya, ada satu klausul penting di poin ketiga. Apa itu? Bunyinya, hak adat istiadat dan budaya
tidak dapat digadaikan dan disalahgunakan. Tidak dapat digadaikan. Coba renungkan frasa itu. Itu frasa yang sangat puitis untuk sebuah dokumen hukum ya. Ini memberikan status sakral begitu. Persis. Ini mengangkat budaya dari ranah pasar ke ranah sakral. Artinya, budaya bukanlah komoditas. Tidak bisa dijual atau ditukar demi keuntungan. Budaya adalah bagian tak terpisahkan dari identitas. Dan ini terhubung erat dengan alam sepertinya. Karena setelahnya ada pasal 29 tentang hak lingkungan hidup yang sehat. Benar. Dan puncaknya, yang menurut saya paling fundamental adalah pasal 31 tentang hak tanah, air, dan udara. Nah, ini dia. Poin ketiga di pasal ini sangat tegas. Tanah, air, dan udara tidak diperjualbelikan. Klausul ini adalah inti dari pandangan dunia yang berbeda tentang kepemilikan. Ini adalah sebuah penolakan total terhadap komodifikasi elemen-elemen paling vital bagi kehidupan. Jadi tanah, air, dan udara itu bukan properti yang bisa diperdagangkan. Bukan. Mereka dipandang sebagai hak komunal, sesuatu yang harus dilindungi dan dijamin oleh pemerintah sementara untuk seluruh individu dan kolektif. Ini sebuah pernyataan filosofis sekaligus ekonomis yang sangat mendalam ya. Sangat mendalam. Ini menempatkan keberlanjutan ekologis di atas kepentingan pasar. Oke, terakhir mari kita lengkapi gambaran ini dengan hak-hak lain yang mendefinisikan hubungan warga negara dengan negara. Ya, hak-hak sipil dan politik. Seperti hak kepemilikan di pasal 22, lalu hak politik di pasal 24, dan hak keyakinan dan agama di pasal 30. Pasal-pasal ini melengkapi kerangka hak-hak sipil dan politik. Mereka menjamin partisipasi warga dalam kehidupan bernegara dan kebebasan individu dalam meyakini sesuatu. Tapi ada satu yang unik lagi ya. Pasal 32. Ya. Tentang hak tanda jasa. Betul, menjamin hak atas penghargaan bagi pahlawan perjuangan kemerdekaan West Papua. Pasal ini berfungsi untuk membangun narasi kebangsaan dan menghargai sejarah perjuangan. Jadi ini semacam jembatan ke masa lalu. Tepat. Ini menunjukkan bahwa selain menjamin hak-hak di masa kini dan masa depan, konstitusi ini juga memberikan tempat yang terhormat bagi masa lalu. Jadi setelah kita membedah bab 16 ini, terlihat jelas beberapa tema utama. Pertama, penekanan yang seimbang antara hak individu dan kolektif. Selalu muncul ya pola itu. Kedua, posisi pemerintah sementara sebagai penjamin utama. Dan yang terpenting, adanya pasal-pasal unik yang mengikat erat hak asasi manusia dengan budaya, identitas, dan alam. Terutama prinsip bahwa tanah, air, dan udara tidak dapat diperjualbelikan itu. Benar sekali. Memang. Ini adalah sebuah dokumen yang menyajikan visi yang sangat komprehensif. Nah, sebagai bahan pemikiran untuk Anda, pertanyaan yang muncul dari sini adalah? Soal implementasinya ya? Tepat. Bagaimana prinsip-prinsip yang luhur dalam konstitusi ini nantinya akan diterjemahkan ke dalam undang-undang yang lebih teknis dan juga ke dalam kebijakan yang nyata di lapangan? Apa tantangan terbesarnya? Itu dia. Apa tantangan terbesar dalam mengubah jaminan di atas kertas menjadi kenyataan yang dirasakan oleh setiap individu dan komoditas? Itu pertanyaan besarnya. Sebuah pemikiran yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Tuhan memberkati West Papua. Papua merdeka.